welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini aku akan membahas beasiswa yang aku baru aja dapat untuk menunjang aku di S2 aku atau program magister yang akan aku tempuh. So, let's check out the video. Nah, guys, untuk beasiswa yang aku dapatkan itu adalah beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dan beasiswa LPDP ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada putra-putri terbaik bangsa untuk menempuh program magister dan juga doktoral atau S2 dan S3 baik itu di luar negeri ataupun di dalam negeri. Nah, seperti yang kalian tahu, aku beasiswa S1, aku dapat dari Jababeka, aku dapat 100% Jababeka Scholarship untuk menempuh S1 aku di Universitas Presiden. Dan kali ini untuk S2 aku dapat beasiswa dari LPDP yang dimana adalah dari pemerintah Indonesia. Nah, aku akan bahas juga ke kalian tentang coverage apa aja sih yang didanai oleh beasiswa ini, kategori beasiswa ini, dan secara general tentang proses mungkin seleksi dari beasiswa LPDP secara general ya. Mungkin nanti di video berikutnya aku akan kasih tips and trick dan juga hal-hal yang lebih terperinci membantu kalian juga untuk mendapatkan beasiswa yang sama. Jadi aku yakin kalian pasti bisa dapat LPDP ini. Jadi untuk LPDP ini dia itu memberikan beasiswa penuh kepada putra-putri terbaik bangsa lewat beberapa kategori. Ada 3 kategori. Yang pertama itu adalah beasiswa afirmasi. Beasiswa afirmasi ini diberikan kepada anak-anak atau putra-putri bangsa di daerah afirmasi dan juga kepada difabel, juga kepada santri. Nah, untuk yang kedua itu ada namanya beasiswa targeted. Beasiswa targeted ini diberikan kepada PNS, TNI, Polri, dan juga kewirausahaan. Yang ketiga itu adalah beasiswa reguler. Nah, beasiswa reguler ini juga dibagi menjadi 3, yaitu beasiswa co-funding, beasiswa reguler biasa, dan juga beasiswa PTUD. Nah, apa sih PTUD itu? Aku akan juga bahas, tapi mungkin aku langsung kasih juga gambaran ke kalian ya. PTUD ini adalah perguruan tinggi utama dunia. Jadi, yang mendaftar beasiswa reguler PTUD ini adalah anak-anak yang sudah mendapatkan LOA unconditional. Nanti juga akan aku bahas apa sih perbedaannya LOA unconditional, conditional, seperti itu ya. Yang hanya diberikan kepada universitas-universitas yang masuk dalam list perguruan tinggi utama dunia. Jadi gak semua universitas masuk di situ. Dan kalau kalian mau tahu apakah universitas yang kalian sudah dapatkan nih untuk S2 atau S3 kalian itu bisa didanai oleh LPDP atau tidak, itu kalian bisa lihat di websitenya langsung. Mereka ada ngasih tahu list universitas di luar negeri dan juga di dalam negeri untuk disupport oleh LPDP. Dan gak semua universitas itu bisa disupport oleh LPDP, tetapi kebanyakan itu bisa. Jadi kalian cek aja, kalau kalian udah dapet, kalian mau daftar LPDP, bisa nggak nih kampusku disupport oleh LPDP? Atau kalau kalian belum mendaftar dan kalian pengen dapat beasiswa LPDP, kalian bisa cek universitas mana aja nih yang bakal bisa disupport sama LPDP. Jadi nanti pas kalian daftar, kalian sudah dapat LPDP-nya, bisa tuh disupport dana pendidikan dan penunjang pendidikannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang coverage apa aja sih yang didanai oleh LPDP. Aku yakin kalian tahu pasti ada yang beasiswanya itu partial atau yang fully funded atau apapun itu. Nah, untuk beasiswa yang aku dapatkan yaitu beasiswa reguler ini adalah beasiswa yang mendanai seluruh aktivitas aku selama aku nanti berkuliah S2 di luar negeri. Karena aku akan berkuliah S2 di luar negeri, jadi dia menunjang segala biaya pendidikan dan juga biaya penunjang pendidikan yang aku butuhkan. Biaya pendidikan itu termasuk apa? Biaya pendidikan itu termasuk tuition fee atau uang sekolahnya gitu ya, uang kampusnya. Dan untuk penunjang pendidikannya itu banyak. Jadi pada saat kalian mau tesis nanti, kalian pakai laboratorium, kalian juga butuh buku, kalian butuh akomodasi untuk makan dan tinggal kalian selama di sana. Kalian juga bisa mendapatkan dana untuk research atau riset ya, dan juga biaya seminar, biaya untuk kalian lomba,
biaya untuk kalian tiket pun dapat gitu teman-teman. Jadi semuanya ini fully funded dari LPDP, fully cover sama LPDP gitu ya. Dan itu semuanya benar-benar ditanggung sampai kalian ya, aku rasa sih nggak perlu ngeluarin apa-apa lagi gitu ya. Jadi itu dana-dana yang akan diberikan oleh LPDP kepada kalian selama kalian menempuh kuliah. Itu S2 maupun S3. Dan nanti kalau misalnya kalian membawa pasangan atau kalian sudah berkeluarga, itu nanti juga akan ada dana untuk pendamping atau dana untuk tanggungan seperti keluarga gitu ya. Dan luar biasa banget, LPDP ini memberikan segala macam fasilitas, tetapi pastinya karena ini diberikan oleh pemerintah, ini juga berasal dari uang yang dikelola oleh pemerintah. Uangnya dapat dari mana? Pastinya dari rakyat, pastinya dari pajak, dari dana-dana yang dikelola oleh pemerintah itu. Dan apakah ada yang harus kita lakukan kepada LPDP? Masa kita dapat duitnya aja gitu kan, atau dapat dananya aja, dapat bantuannya aja? Nah, untuk LPDP sendiri nanti kalian akan diwajibkan untuk kembali ke Indonesia mengabdi itu dengan lama mengabdi 2N+1, di mana N di sini adalah lama studi. Jadi kalau misalnya aku untuk S2 aku akan menempuhnya selama 1 tahun, berarti 2 dikali 1 ditambah 1, berarti 3 tahun aku harus mengabdi di Indonesia. Nah, tambah lama lagi kalian studinya, itu akan tambah lama kalian juga untuk mengabdi. Tetapi nggak apa-apa, karena apa? Karena memang kita juga belajar ke sana pasti kan untuk mengharumkan nama Indonesia. Dan kita kembali itu juga untuk berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Jadi menurut aku, it's very fine, nggak apa-apa banget untuk kita kembali ke Indonesia. Toh kita adalah rakyat Indonesia yang memiliki kewajiban untuk membuat bangsa Indonesia ini maju dan bangga pastinya dengan inovasi yang kita dapatkan lewat pendidikan yang kita tempuh di S2 atau S3 itu. Nah, S2 S3-nya ini di mana aja sih? Tadi kan aku sudah sampaikan ada list universitas yang ada di LPDP, kalian bisa cek langsung ke websitenya. Tetapi itu sebenarnya tidak terbatas pada hanya luar negeri atau di dalam negeri aja, karena ada juga list di dalam negeri, nggak cuma di luar negeri aja. Kalian bisa cek juga, boleh berkuliah di luar negeri ataupun di dalam negeri. Nah, selanjutnya dari beasiswa LPDP ini kita akan bahas tentang seleksinya secara general ya, karena secara detailnya nanti aku akan kasih juga tips and trick ke kalian untuk setiap tahap. Mungkin kalau misalnya aku bisa membuatkan video tentang tips and trick ini, gimana sih caranya agar kalian bisa lolos seleksi LPDP, karena LPDP itu adalah salah satu beasiswa yang orang-orang bilang juga sangat sulit dan juga cukup ketat untuk kalian dapatkan gitu ya, jadi nggak mudah. Tetapi memang ya beasiswa semua pasti ya ada proses-prosesnya dan persaingannya pasti harus ada seleksi gitu ya. Nah, untuk LPDP sendiri waktu kemarin aku mendaftar itu aku mendaftar lewat beasiswa reguler biasa, bukan reguler PTUD ataupun reguler yang co-funding. Kenapa? Karena seperti yang tadi aku jelaskan, kalau aku mau daftar PTUD, walaupun kampusku adalah kampus PTUD, itu aku sudah memiliki LOA unconditional, ya, dan aku memiliki LOA conditional. Nah, kita akan bahas juga di video lain tentang LOA unconditional dan juga conditional. Tetapi LOA yang aku dapatkan atau letter of acceptance, bukti penerimaan yang aku dapatkan itu conditional. Jadi aku nggak bisa untuk daftar PTUD walaupun kampusku itu PTUD. Aku bisa mendaftarnya di beasiswa LPDP reguler biasa. Nah, untuk tahapannya apa aja sih? Ya, tahapannya itu sebenarnya initially ada 3. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi. Nah, di seleksi administrasi ini kalian akan diseleksi berdasarkan berkas-berkas yang sudah kalian kumpul, berdasarkan esai, berdasarkan kriteria yang kalian juga bisa lihat langsung, ada minimum IPK, nanti kalian juga masukin riwayat pekerjaan atau nilai-nilai dan lain sebagainya. Itu nanti mungkin kita bisa bahas di video yang lain dan cara mengisinya seperti apa gitu ya. Terus setelah kalian lulus dari tahap administrasi, kalian akan masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini adalah tahap TBS atau tes bakat skolastik.
Nah, di tes bakat skolastik ini kalian kalau waktu tahun aku itu mengerjakan secara online. Itu akan ada soal-soal bakat skolastik yang harus kalian kerjakan. Itu juga kita bisa bahas di video lain. Soalnya contohnya seperti apa sih dan apa yang harus kalian pelajari. Apa sih yang aku persiapkan agar aku bisa tes seperti itu. Karena tesnya pun ada matematika gitu ya, walaupun aku sosial jurusannya. Dan aku sudah lama banget nggak ketemu matematika, tetapi ada nanti aljabar dan hal-hal seperti itu yang harus kita kerjakan di tes bakat skolastik. Nanti pun ada scoring-scoringnya, mungkin aku akan jelaskan juga nanti tentang scoring dari tes bakat skolastik itu, dan ada passing grade-nya dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian lolos di tes bakat skolastik, itu kan semakin mengkerucut lagi orang-orang yang bersaing untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Itu ada namanya tes substansi. Nah, jadi substansi ini adalah profiling dan juga wawancara. Nah, untuk wawancara sendiri ini kalau kalian tanya kalau luar negeri itu harus bahasa Inggris nggak atau bahasa Indonesia, nah itu kita juga akan bahas nanti. Tetapi yang kasih hint bahwa itu memang benar-benar dikembalikan lagi kepada pewawancara. Jadi walaupun kalian luar negeri bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, karena itu yang aku sharing juga di grup dengan teman-teman lain. Ternyata mereka luar negeri tetapi mereka diwawancara dengan bahasa Indonesia gitu, atau di dalam negeri mungkin dengan bahasa Inggris atau lain sebagainya. Jadi itu memungkinkan, kembali lagi kepada pewawancara. Nah, itu dia untuk beasiswa LPDP yang aku daftar. Nah, kalau kalian bisa kalian sesuaikan kembali beasiswa apa yang kalian butuhkan. Apakah kalian mau co-funding, apakah kalian adalah PNS, atau kalian itu adalah kewirausahaan atau santri atau yang lainnya, bisa cek langsung ke websitenya LPDP. Nah, untuk kriteria-kriterianya aku nggak bahas secara detail karena itu langsung semuanya ada di website, dari mulai umur, dari mulai minimum IPK, dari mulai minimum nilai, ada minimum tes bahasa Inggris. Jangan lupa juga nanti aku juga akan membuatkan video ke kalian tentang bagaimana bisa mendapatkan bahasa Inggris yang cukup untuk nilai LPDP gitu ya. Nah, teman-teman, itu dia beasiswa LPDP yang aku baru saja dapatkan untuk menempuh S2 aku, program magister aku. Semoga kalian lebih mengerti tentang apa itu beasiswa LPDP, prosesnya seperti apa, dan lebih tertarik lagi untuk daftar LPDP. Semua persyaratannya sudah ada di website, langsung check it out karena sudah lengkap dan bisa gampang banget dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya, aku akan kasih tips-tips ke kalian tentang LPDP itu sendiri. So, don't forget to follow me in the next video. Bye-bye!